Oke, katakanlah kita ambil hari Minggu ini fungi ya. Fungi. Nah, anggreknya ibu di rumah rata-rata besar atau kecil atau remaja? Ada semua. Campur. Iya. Ambil yang remaja. Nah, kalau kecil kan tadi pakainya pupuk daun. Kalau besar pakainya pupuk seimbang. Kalau remaja pakainya seimbang. Kalau besar lama nggak berbunga, ibu boleh kasih pupuk bunga. Nah, kalau untuk yang hari-hari yang ringan dulu, kita pakai pupuk daun dulu ya. Ini fungisida, ibu boleh campur pakai pupuk daun. Nah, nanti dalam 1 minggu ini kan dia harus 1 minggu 2 kali. Ibu harus bedakan harinya. Misalnya, ibu coba pakai Kamis. Kamis boleh nih di sini fungi sama pupuk daun. Nah, terus Mbak, inseknya seminggu sekali. Inseknya kapan? Insektisidanya ibu bisa selain 2 ini Bu. Ibu pakainya misalnya hari Sabtu, hari Selasa misalnya ya. Selasa ini insek. Nah, insek ini panas. Jadi ibu pakainya usahakan sore hari menjelang maghrib. Kalau ibu pakainya pada saat matahari udah terik, udah tinggi, ibu pakaiin insek, anggreknya wassalam. Biasanya bermasalah. Jadi ini udah kunci ya. Usahakan ini daun, insek, daun lagi. Ini pada saat musim hujan ibu. Kadang kan kita bingung nih. Wah, ini jadwalnya fungi nih Mbak. Tapi kok kayaknya udah mendung banget nih. Aku funginya kapan misalnya? Ibu bisa nih alihkan funginya ke besok sini. Hari Seninnya pagi-pagi misalnya. Tapi setiap peralihan ini usahakan ibu tandain juga pakai pulpen atau pakai spidol yang ada di rumah. Jadi ketika ibu sudah bisa menandai ini, ibu udah tahu ritmenya. Ketika ibu konsisten melakukan pemupukan ini, pasti anggreknya berbakti. Kalau enggak, boleh jika kepala saya. Enggak, maksudnya kalau misalnya seandainya enggak ada perubahan, enggak ada tanda-tanda kayaknya dia nggak ada tumbuh tunas Mbak, nggak ada berbunga Mbak. Biasanya cek lagi, entah sinarnya yang kurang, atau tempatnya yang terlalu teduh, atau mungkin memang dia lagi sakit. Gitu. Ini harus bisa ibu cermati. Nah, kan kalau hujan kan lebih pentingin fungi dulu ya Bu. Jadi pupuk daunnya nggak ibu pakein nggak apa-apa. Jadi di skip dulu bahasanya. Yang penting funginya dilakuin dulu karena ini pada saat musim hujan. Nah, beda lagi ceritanya kalau kemarau. Kemarau itu pasti serangga banyak yang keluar, kumbang banyak yang keluar. Nah, ini kalau kemarau dia kebalik. Inseknya yang dalam 1 minggu itu 2 kali. Nanti tinggal ibu rubah. Misalnya nih, ini katakanlah nih sekarang anggaplah kemarau ya Bu. Ini insek. Ini insek. Terus kan harus ada fungisida sama pupuk daun yang harus 2 kali. Sebelahnya sini karena ini kemarau, ini fungi plus pupuk daun. Di sininya misalnya bedakan harinya, di sini pakai pupuk daun juga. Gitu. Jadi disesuaikan aja. Yang penting ritmenya udah paham. Bedakan harinya. Terus 1 minggu 2 kali, 1 minggu 1 kali. Nanti ketika ibu bikin oret-oretan gini, biasanya ibu akan jauh lebih gampang dan hafal. Kalau ibu nggak punya data kayak gini, ibu pasti deh kayaknya hari apa ya aku pupuk kemarin. Pernah nggak merasa kayak gitu? Iya. Sering banget kan. Ibu merasa kayaknya baru kemarin sore, padahal itu udah terjadi 2 hari yang lalu. Gitu. Nah, ada baiknya ibu-ibu membuat pencatatan seperti ini. Nanti kalau bapak nanya itu apa, kok hijau-hijau gitu ya, apa aja ini aku tanggal dapat bonus gitu ya. Amin. Amin. Bercanda. Soalnya mukanya tegang semua nggak ada ketawanya. Nah, ini kurang lebihnya pemakaian fungisida dan insektisidanya seperti ini. Ibu bikin ritmenya. Kalau yang kecil pakai daun, yang remaja pakai seimbang, yang besar pakai bunga, boleh silahkan. Nah, ternyata nih Mbak, anggrekku udah besar semua. Aku pengen maksimalkan pupuk bunga, boleh nggak? Boleh Bu. Misalnya nih, ini kan tadi bunga ya. Katakanlah nih ambillah minggu yang lain. Ini bunga, ini bunga, ini bunga. Dalam 1, nah ini nanti ke bawahnya sama ya Bu. Minggu berikutnya sama juga nih. Sama kayak urutan di atasnya. Jadi udah tahu, oh ternyata bedakan harinya kan. Jadi ternyata oh setiap
Minggu sama Kamis aku tuh ada jadwal kuning sama pupuk daun. Nah itu dihafal. Nah misalnya nih ada ibu udah anggreknya udah besar, kepengen pupuk bunga. Mbak, tapi aku kepengen nambahin K, boleh nggak? Boleh. Tambahinnya 1 kali bu, pakai bunga yang K. Biar apa? Ketika ibu udah fokus buat ngebungain dia nanti tumbuhnya bisa maksimal, kuntumnya banyak, awetnya lama. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau insektisida itu enggak bisa dicampur, Mbak? Insektisida itu enggak bisa dicampur? Insektisida itu panas, jadi misalnya ibu campur, biasanya anggreknya akan bermasalah. Kalau fungisida boleh dicampur pakai fungisida. Utamakan di akar dulu, kalau daun, ya, kalau funginya di daun. Jadi utamakan semua di akar dulu, batangnya kan tadi udah campuran fungi sama pupuk ya. Di akar dulu, habis itu atasnya dibatangin. Tambah akar ini biar kuat. Oh iya, saya jelaskan. Untuk caranya, bentar. Untuk cara penyemprotan fungisida, untuk supaya benar-benar maksimal efektif, jadi media ini jangan terlalu kering dulu ya. Terus semprotan itu kan ada setelannya ya, setelan tembak sama setelan embun. Nah, untuk di media itu kan setelan tembak supaya dia benar-benar menekan, ya, benar-benar masuk ke dalam media sampai bawah. Kalau bisa sampai kotos-kotos gitu loh, kalau orang Jawa bilang. Setelan ini yang ini bu. Ya. Kalau untuk daun cukup dengan spray lembut, ya. Dia tidak perlu basah kuyup, yang penting merata. Dengan mengembun dia akan lebih merata. Kalau dengan ditembak belum tentu merata. Saya kira itu. Oke, ada pertanyaan yang lain. Tadi mengenai pupuk. Pupuk tadi untuk penggunaan seimbang, mulai dari remaja sampai ke dewasa bisa. Iya, saya baru mau campur sama Ya. Ini bu, jadi siklusnya kan tadi kayak gini. Nah, setiap kita itu belinya dari fase yang beda-beda. Ada ibu-ibu yang suka belinya beli botolan dulu. Ada yang suka beli dari berbunga dulu, habis itu nggak tahu mau diapain gitu ya. Nah, ini fasenya seperti ini. Ketika ibu ketawa, ketika ibu beli yang botolan untuk jadi sampai usia 4 bulan, jangan lupa pas buka botolan itu dikodein tanggal ibu buka botolannya kapan. Jadi dari tanggal itu ibu bisa tahu sampai umur dia 4 bulan, dari sini ke sini itu pakainya pupuk apa tadi? Daun, mungkin cerdas. Dari sini ke sini pakai daun. Terus dari sini ke sini, dari 4 bulan sampai 8 bulan ibu boleh pakai pupuk seimbang karena dia udah remaja. Terus dari seimbang, dari remaja ke besar, ibu boleh pakai pupuk bunga. Kalau udah ini, ibu mau perlakuannya kayak target, aku pengen ngebungain dia. Ibu mau pakai pupuk bunga ini selama 1 bulan, terus maksudnya dalam 1 bulan itu 1 minggu 2 kali, mau khusus bunga aja buat ngebungain dia toh mbak, bisa. Ini pakai bunga toh. Nah misalnya nih, mbak kasihan dia kan habis berbunga nih. Dia udah besar nih, terus aku pengen numbuhin daun biar dia gemuk dulu. Ibu bisa, boleh, yang umur segini ini dipakein pupuk daun juga nggak masalah. Yang masalah itu kalau ini ibu pakein pupuk bunga. Seringnya gitu. Jadi karena nggak tahu, ya udah tak pupuk bunga semua. Akhirnya yang kecil ini yang wassalam. Biasanya kayak gitu bu. Paham sekarang ya? Ya. Oke, ilmu baru. Ya, kebetulan kalau di Bunga pertama itu pasti cuma 2, 3, 4 kuntum aja, nggak bisa dia panjang. Udah tahu kuncinya ya, ketika dia remaja keluar bunga, dia masih remaja nih, belum waktunya berbunga. Sebaiknya potong aja, biar dia tumbuh tunas. Kalau dia tunasnya udah banyak, udah besar, udah gemuk, udah subur, bunganya pasti akan di atas 10 kuntum. Oke, paham ya? Sama juga dengan anggrek bulan bu. Kalau ibu beli anggrek bulan, sebaiknya hitung jumlah daunnya. Karena kalau daunnya di bawah 4, maksudnya kadang 3 daun udah berbunga, masih di bawah 6, masih di bawah 6 dia keluar bunga, biasanya kuntumnya nggak banyak. Jadi tergantung ibu, dan biasanya
karena masih muda berbunga biasanya harganya murah. Jadi mulai sekarang berhenti membandingkan. Kalau seandainya oh di sana harganya murah, ibu cek dulu daunnya berapa, kuntumnya berapa. Oke, udah paham ya? Boleh kok beli yang misalnya masih remaja udah berbunga, boleh, nggak masalah.